Ada pertanyaan bahwa kalau saya trading forex lalu saya loss, yang uang yang saya loss siapa yang mendapatkan? Kan begitu pertanyaannya. Nah, ini sudah bagus karena kita jadi care terhadap hal ini gitu. Nah, sekarang saya akan coba bicara begini. Kalau saya beli emas, ini adalah emas ya. Saya beli emas, saya kasih uang 900.000 kepada pedagang emas, maka ketika harga emas ini turun, saya yang rugi dong, karena saya mau beli dengan harga yang lebih mahal. Pertanyaannya, yang untung siapa? Yang untung adalah yang jual emas, yaitu toko emas. Oke. Tapi ada satu hal yang menarik di sini adalah, baik saya dan baik toko emas itu sama-sama punya hak yang sama. Yaitu kalau saya yang datang, saya bilang saya mau beli ada barang, berarti ya saya punya hak yang sama untuk membeli, dan juga ketika di toko emas itu tidak ada barang, berarti punya hak juga untuk dia mau jual dan mau beli. Betul ya? Berarti tidak ada paksaan dari dua belah pihak. Betul. Nah, sekarang sebenarnya ada 3 pelaku di sini. Yang pertama adalah orang yang mau melakukan transaksi dengan sudut pandang beli di forex. Tapi juga ada perantaranya atau disebut dengan broker forex ya. Karena kita lagi tidak bahas mengenai konten yang berafiliasi dengan salah satu pialang berjangka di Indonesia, maka saya boleh gunakan kata broker forex. Karena di Indonesia biasanya dia hanya dibolehkan hanya pialang berjangka. Lalu yang ketiga itu adalah liquidity LP, jadi dia boleh dibilang sebagai liquidity provider. Liquidity provider itu kondisinya adalah menjadi suatu tempat yang sangat besar untuk mempertemukan perbedaan kepentingan antara yang beli dan yang jual. Ya, anggap saja di waktu yang sama ada juga orang yang membeli dan yang menjual, sehingga posisi saya membeli dan menjual itu bisa dipertemukan di LP ini. Jadi secara tidak langsung siapa yang mendapatkan keuntungan bila saya rugi? Ya secara tidak langsung adalah orang yang melakukan transaksi lawan dari transaksi Anda. Tapi saya mau jelaskan begini, dalam mata uang, andaikan ya kita pergi sekarang jangan ke emas tapi ke money changer, maka akan lebih terasa. Sebenarnya belum tentu bahwa Anda melakukan transaksi itu harus selalu untung. Ketika saya pergi ke money changer, saya beli dolar, ya, saya tukar rupiah. Ya, di ujung sana ada yang menjual dolar dan menukar dengan rupiah. Berarti saya dua kejadian yang berbeda. Yang penengah adalah money changer tidak merasakan atas kenaikan dan keuntungan. Broker forex tidak merasakan kenaikan dan keuntungan atas uang Anda. Kenapa? Karena dia terima komisi, spread, harga jual, harga beli. Mana urus silahkan pertemukan sendiri. Jadi ketika kita melakukan yang namanya jual, saya membeli yang namanya dolar, ada yang jual dolarnya. Berarti apakah ketika harga dolar mengalami kenaikan, saya mengalami keuntungan? Bisa jadi. Apakah dia juga mengalami kerugian? Bisa jadi. Kalau ternyata dia merasa belinya sudah sangat murah pada waktu dia beli pertama kali, apakah dia mengalami kerugian dengan menjual ke saya? Tidak loh. Dia beli di 10.000, dia jual 14.000. Harga dolar hari ini 15.500. Saya merasakan kenaikan itu. Tapi apakah dia juga rugi? Enggak juga kan? Dan apakah saya juga sebenarnya peduli amat dengan yang namanya naik dan turunnya harga dolar? Tidak, ternyata saya gunakan untuk melakukan transfer uang, beli barang di suatu tempat. Ya artinya sebenarnya tidak perlu selalu berpikir untuk untung dan ruginya lari kemana. Yang penting dari sudut pandang kita, apakah terpenuhi kebutuhan kita atas transaksi tersebut. Karena kadang-kadang ketika kita pikirkan dengan cara seperti ini, kita jadi bilang, oh ternyata market ada bandarnya loh. Ya namanya market pasti akan ada market makernya. Siapa yang punya uang banyak, yang punya masa sangat banyak, yang bisa bikin kebijakan, itu adalah bandarnya tanda kutip. Jadi dengan cara seperti itu justru membuat kita merasa bahwa market ini suka-suka bandar. Itu yang ingin saya kejar sebenarnya penjelasan kali ini. Agak berat, ya salah juga pertanyaannya yang datang ke saya agak berat juga. Tapi semoga apa yang saya sampaikan hari ini juga bisa bermanfaat buat kita bersama.